Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 3 Januari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Outlook dari Wall Street dulu. Jadi indeks Wall Street ini masih tutup akibat libur tahun baru, namun bursa Eropa ini memulai hari pertama perdagangan di 2023 dengan cukup bersemangat, yaitu naik sekitar 1%-an, didukung oleh data manufacturing negara-negara Eurozone yang keluar inline atau lebih baik dari perkiraan. Selain Jerman, itu data PMI-nya 47,1 yang lebih rendah dari konsensus di 47,4, namun masih lebih tinggi dari posisi sebelumnya 46,2, menimbulkan harapan bahwa kondisi ekonomi yang terburuk telah lewat. Sementara itu, Brazil mampu membukukan 62,3 miliar US dollar trade surplus selama tahun 2022, di mana ini sebuah angka rekor sejak tahun 1989. Nah, kemudian dari dalam negeri, inflasi sepanjang 2022 tercatat tembus 5,51% secara year-on-year, naik signifikan dari 1,87% pada akhir tahun sebelumnya, dikerek oleh komoditas pangan, bahan bakar, dan tarif transportasi yang wajar meningkat pada holiday season Natal dan Tahun Baru. IHSG ini memulai perdagangan pertama di 2023 dengan kembali uji area support MA10 dan MA20 pada range 6840 hingga 6815, low-nya itu di 6823. Namun mengakhirinya dengan candle doji, membuka harapan hari ini candle itu akan dikonfirmasi oleh sebuah candle hijau mengakhiri konsolidasi seminggu terakhir dan melanjutkan upswing bullish jangka pendek menuju target 6950, 6960 ke 7000 level psikologis. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari PT Murni Sadar Tbk MTMH yang memperkuat struktur permodalan Medikarya Aminah Utama senilai 5 miliar rupiah yang dilakukan melalui anak usaha Murni Sadar Kasih Abadi. Adapun penambahan modal itu dialokasikan untuk operasional Medikarya Aminah, yaitu mengurangi beban keuangan dalam laporan keuangan perseroan. Kemudian yang kedua ini ada dari PT PP Persero Tbk yang menyuntik modal entitas usaha senilai 9,36 miliar, di mana entitas usaha tersebut mendapat pinjaman dari pemegang saham yaitu PT Sinergi Kolomadu yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Kemudian ada dari PT Fast Food Indonesia Tbk yang menderita rugi periode berjalan sebesar 17,163 miliar rupiah dalam 9 bulan 2022. Atau menyusut 91%. Nah, rinciannya pendapatan tumbuh 24,8% menjadi 4,315 triliun rupiah yang disumbang 99% dari penjualan makanan dan minuman. Untuk domestic and global news, pertama ini pemerintah Indonesia berencana memperketat ekspor minyak sawit di mana mulai 1 Januari 2023. Pengetatan tersebut dilakukan dengan mengurangi pengiriman ke luar negeri dan fokus untuk mensuplai konsumsi di dalam negeri demi memastikan kecukupan pasokan dalam negeri khususnya untuk kuartal 1 2023. Dengan demikian, Indonesia berencana untuk hanya mengirim 6 kali lipat dari jumlah konsumsi penjualan domestik, dan rasio ini akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan dan harga minyak goreng. Kemudian yang kedua ini ada dari Rusia yang dilaporkan telah mengizinkan negara-negara pembeli gasnya untuk dapat melakukan pelunasan menggunakan mata uang asing. Kebijakan baru ini merevisi ketetapan sebelumnya, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin sejak Maret 2022 hanya mau menerima pembayaran transaksi gas dengan mata uang rubel, dan memaksa para pelanggannya di Eropa untuk membuka rekening bank bermata uang rubel guna memperlancar proses pembayaran. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini masih belum ada baik RUPS maupun cum dividen. Untuk daily technical, hari ini kami proyeksikan IHSG bullish jangka pendek bertahan di atas support MA10 dan MA20. Support terdekatnya yaitu 6840 hingga 6815, sementara resisten terdekatnya yaitu 6950 hingga 6960. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu speculative buy atau average up. Kemudian ada dari MTEK. Untuk MTEK sendiri hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, di mana target terdekatnya itu di 1175, sementara stop loss di 1010. Kemudian ada Tower, rekomendasi kami hari ini buy, target terdekat ini di 1250, stop loss di 1080. Kemudian ada XL Axiata, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy,
Target terdekat di 2250 dan stop lossnya itu di 2100. Kemudian ada BBNI, di mana target terdekatnya itu 9425, stop loss di 9050. Kemudian ada Java, di mana rekomendasi kami hari ini buy, target yaitu di 1430 dan stop loss di 1280. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.